kawan kita, jangan ditinggalin, jangan disalah-salahin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini tidak terasa kita akan meninggalkan tahun 2020 menuju tahun 2021. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan telah kita lewati. Tak terasa pada hari ini beberapa jam lagi insya Allah kita akan melewati pergantian tahun dari tahun 2020 menjadi tahun 2021, yaitu tahun Masehi yang seringkali dijadikan patokan waktu untuk menghitung umur kita, untuk menghitung program-program kerja, baik itu di institusi swasta maupun negara. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim tentunya kita perlu bisa memaknai waktu sebagai perkara yang penting. Jadi kaitannya pergantian tahun itu tentu yang harus kita bicarakan adalah waktu. Karena waktu terus berjalan dan tidak akan kembali terulang. Tidak akan kembali kepada asalnya. Kalau sudah berganti tahun tidak mungkin akan mundur menjadi tahun yang lalu. Itulah pentingnya bagi kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita dari hari ke hari sehingga menjadi manusia yang berkualitas, muslim yang baik, muslim yang bisa diharapkan oleh umat agar memiliki pola pikir, kepribadian yang dapat membantu umat Islam berubah menjadi lebih baik. Ayat Al-Quran dalam surat Al-Asr mengingatkan kita, mengajak kita untuk senantiasa senantiasa mengingat waktu, memperhatikan waktu agar umur kita yang terus dari hari ke hari berkurang bisa kita manfaatkan untuk ibadah dan melakukan aktivitas amal soleh demi bekal kita di akhirat kelak. Kita sudah masyhur, sudah sering dengar ayat tersebut, sering dibacakan saat kita sholat berjamaah, saat kita sedang membaca Al-Quran, saat dihafalkan oleh anak-anak kita, kita sudah pahami bersama yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin illa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal soleh dan nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Shadaqallahul azim. Surat Al-Asr tadi mengajak kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah agar
senantiasa memanfaatkan waktu demi waktu untuk hal-hal yang positif. Jadi orang itu bisa disebut baik ketika tahun ini dia belum pernah melaksanakan sholat 5 waktu, tapi tahun yang akan datang dia kemudian mulai memperbaiki kedisiplinan sholatnya. Dia sudah mau melaksanakan sholat walaupun masih belang-belang. Kemudian tahun yang akan datang lagi, atau mungkin beberapa bulan kemudian memperbaiki dirinya dengan menjalankan sholat 5 waktu. Itulah pengertian dari seorang muslim saat memaknai waktu dengan benar. Jadi memaknai waktu dengan benar harus dipahami sebagai bagaimana agar kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Itulah yang disebut perubahan. Berubah dari satu tempat kepada tempat yang baru yang lebih baik. Jadi kalau kita saat ini malas sholat berjamaah di masjid, kemudian besoknya kita memperbaiki diri untuk bisa sholat berjamaah di masjid, nah itulah yang disebut perubahan. Jadi perubahan itu tergantung dari diri kita, tergantung pada semangat kita dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiap ganti tahun nggak ada perubahan, sholatnya males, ngajinya males, HP mulu dipegangin, kemudian jarang bersedekah, saat dapat rezeki makannya dikonsumsi sendiri, nggak dibagi-bagi ke orang yang membutuhkan, tapi tiap tahun dia rezekinya bertambah dan tidak ada perubahan, itu bukan orang yang berkualitas. Walaupun dari sisi ekonominya bertambah, makin maju usahanya, berkembang dia, pendapatannya, income-nya terus bertambah, miliaran, triliunan. Tapi dari sisi kedekatannya terhadap Allah, dari sisi ibadahnya tidak bertambah, itu adalah orang-orang yang rugi. Tadi dikatakan innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Mereka-mereka yang tidak mau mengisi waktunya dengan amal soleh, dengan keimanan dan amal soleh. Nah, kemudian saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Saat didapat nasihat dari orang, kita terima. Kalau posisi kita salah, jangan ngambek. Jangan kemudian, wah, usil amat jadi orang. Timbang begini aja, dikomentarin begini, komentarin begitu. Kayak dirinya udah bener. Itu bukan sikap seorang muslim. Seorang muslim saat mendengarkan kebenaran dari mulut siapapun, dia pasti akan menerima. Dengan ikhlas dan ridho menerima nasihat dari siapapun, walaupun nasihat itu keluar dari lisan seorang penjahat, kalau itu benar. Itulah pentingnya bagi kita untuk bisa menelaah, melihat kebenaran. Kebenaran itu akan nampak pada penglihatan kita ketika batin kita itu ikhlas dan ridho. Ketika hati kita dengki, keluar ucapan kebenaran dari orang yang kita tidak suka, itu tidak akan tampak kebenaran itu karena hati kita dengki terhadapnya. Jadi siapapun orang yang menyucapkan kebenaran, selama itu kebenaran, walaupun kita benci, dengki terhadapnya, terima. Walaupun tadi saya katakan keluar dari seorang napi, penjara, kriminal, penjahat sekalipun saat dia mengucapkan kebenaran, kita terima. Ya, unzur mangkola wala tanzur mangkola, unzur mangkola wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan, tapi jangan lihat siapa yang berkata. Nah, coba yuk hati kita bersihkan dari hari ke hari supaya kita bisa bisa melihat kebenaran itu. Kebenaran itu sulit akan kita dapatkan kalau kita dengki. Jangan ada iri dengki terhadap orang-orang yang baik. Coba kita lihat
kafir Quraisy. Bagaimana kurang baiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kita yang kita cintai. Saat dia menyampaikan kebenaran tetap saja ditolak karena ada kedengkian, ada hasad dalam hatinya. Nah, untuk bisa menerima kebenaran, buang rasa dengki, penyakit-penyakit hati yang hinggap dalam diri kita itu buang jauh-jauh, insya Allah kita akan mudah menerima kebenaran. Wa tawassaw bis-sabr. Dan juga nasihat menasihati dalam kesabaran saat kita ditimpa kesulitan, kasih support kawan-kawan kita, jangan ditinggalin, jangan disalah-salahin. Elu sih, gua bilang juga apa? Akhirnya bangkrut kan. Elu sih, gua bilang jangan main-main yang bikin bahaya. Itulah akibatnya. Bukan disalahkan. Kasih motivasi supaya dia kembali bangkit, semangat memperbaiki dirinya. Itulah pentingnya. Kita bisa merubah diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi yang bisa merubah diri kita, ya diri kita sendiri. Dalam ayat lain pun dikatakan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau nasib seseorang sampai orang tersebut atau kaum tersebut merubahnya. Jadi yang merubah itu diri kita, bukan Allah. Allah memberikan kita potensi berbuat baik atau berbuat buruk. Itulah potensi yang Allah berikan kepada kita. Ya, dalam ayat-ayat makanya juga dijelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan dua potensi jalan, jalan takwa dan jalan fujur, jalan baik dan jalan buruk. Nah, yuk mari kita tinggalkan tahun 2020 ini dengan semangat perubahan, merubah diri kita, merubah diri keluarga kita, merubah masyarakat kita, merubah negara kita menjadi lebih baik, merubah masyarakat dunia menjadi masyarakat yang bisa mengantarkan umat manusia ini kepada jalan yang hak, menjadikan hukum-hukum yang bersumber dari Allah sebagai dasar acuan kita dalam mentasarruf, memanage, mengelola masyarakat. Itu ya. Itulah pentingnya. Sekali lagi sebelum ditutup, yuk kita perbaiki diri kita. Jangan saling nyalah-nyalahin. Jangan suka marah kalau ada orang nasihatin kita. Jangan suka kita kecewa saat kita dikritisi orang. Jangan pernah takut kehilangan kekuasaan. Jangan pernah takut kehilangan pekerjaan. Ketika kita yakin bertawakal pada Allah, insya Allah kita akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Dalam ayat lain juga dijelaskan, bagi siapa saja yang bertakwa akan dikasih jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, aku akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan akan diberikan jalan keluar. Shadaqallahul azim. Ya. Jadi sekali lagi kita jadikan tahun baru ini dan kita tinggalkan tahun 2020 menuju tahun 2001 dengan perencanaan yang matang, merubah diri kita menjadi lebih baik, menjadi manusia-manusia yang berkualitas di mata Allah, menjadi manusia-manusia yang bermanfaat buat orang banyak, menjadi manusia-manusia yang mampu mendamaikan perselisihan antar pribadi dan antar masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika keliru tentunya dari saya hamba yang dhaif, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.